Percakapan yang paling penting antara Syamsul Ma'arif dengan saudara Dodi yang katanya menukar. Antara Mei sampai dengan September juga tidak dimunculkan. Demikian alasan saya. Oke. Kemudian saya coba untuk mengajak lagi saudara tadi di awal, saudara membenarkan pernah mengirimkan kontak nomor terdakwa Linda kepada terdakwa Dodi? Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Saudara simpan atas nama siapa sih di kontak HP saudara saksi atas nama terdakwa Linda? Saya tahunya bernama Anita. Anita siapa yang saudara simpan? Cepu itu informan. Oke, sebentar. Kenapa saudara simpan namanya Anita Cepu, bukan atas nama terdakwa Linda? Saya tahunya namanya Anita, Pak. Apakah Cepu merupakan nama belakang daripada terdakwa Linda Pujiastuti? Itu subjektif sekali. Saya mau bertanya kan? Saya mau memberi nama Imron atau Yoyan kan boleh-boleh saja, Pak. Cepu itu istilah kita informan, Pak. Kok ditanya mengapa? Kan suka-suka saya mau beri nama itu Julfikar. Terdakwa jawab. Jadi yang tenang sebentar. Sudah ya. dijawab tadi. Jawab yang tenang. Jangan emosional, biar terang perkara ini, ya. Baik, silakan lanjutkan penuntut umum. Jadi Cepu itu bukan nama belakang terdakwa Linda? Saya taunya Anita. Oke, baik. Sudah berapa lama saksi kenal dengan terdakwa Linda? Kira-kira 2005 atau 2006, karena patokannya saya kuliah di UI waktu itu. Kemudian tidak ada hubungan lagi sampai 2007. Karena saya sudah dijawab tadi. Baik. Dicatat. Apakah selama saksi kenal dengan terdakwa Linda merupakan cepu saudara? Saat itu tidak. Gimana? Saat itu tidak. Jadi sejak kapan saksi menganggap bahwa terdakwa Linda adalah cepu saudara? Sejak 2019 yang bersangkutan menginformasikan ada penyelundupan 2 ton sabu dari Vietnam. Apakah dalam perkara saat ini yang penuntut umum dakwakan kepada terdakwa Linda saat ini, terdakwa Linda saksi minta untuk menjual sabu atau menjadi cepu? Konteksnya berbeda, Pak. Antara penamaan dengan menjual itu berbeda, Pak. Saya tidak merasa nyuruh dia menjual. Ya, pertanyaan kami kan terhadap terdakwa Linda yang kami dakwakan saat ini, apakah saksi meminta terdakwa Linda sebagai orang untuk menjual sabu atau menjadi cepu saudara? Yang jelas menjadi TO saya, Pak. Apa? Target operasi saya. Apakah di dalam ketentuannya diperbolehkan untuk menjebak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan menggunakan pancingan berupa narkotika sabu yang merupakan barang bukti? Jangan tanya dia tentang ketentuannya. Itu urusan kesimpulan nanti, ya. Yang lain pertanyaannya. Apakah terdakwa Dodi pernah melaporkan kepada saksi via WhatsApp, yaitu izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung, yang bersangkutan bilang per buah 300. Saksi masih ingat itu? Pernah terima WA? Tadi sudah juga ditanyakan, ya. Kemudian, pertanyaan kami adalah, memangnya saksi dengan terdakwa sedang membicarakan terkait apa sih? Terdakwa yang mana, Pak? Terdakwa Dodi yang mengirimkan WA seperti itu. WA yang mana? Yang tadi. bersangkutan bilang per buah 300. Disitulah saya kaget, Pak. Kan tidak ada komunikasi, Pak, dari 7 Agustus sampai dengan 21 September. 21 September itu yang bersangkutan hanya bilang mendasari pertemuan saya dengan saudara Dodi tanggal 19 yang menanyakan tentang nasibnya untuk menjadi kombes. 21 karena di situ saya katakan menghadap ASSDM sama AKBP Ruru. 21 dia WA saya, izin jenderal kami berangkat Jakarta lewat darat. Saya jawab, hati-hati di jalan, Mas. Salam hormat kepada Pak As. Nah, di sini perlu majelis hakim yang mulia, saudara-saudaraku jaksa penuntut umum, ketahui bahwa penyidik dari awal berusaha menghilangkan kata-kata salam hormat kepada Pak As. Setelah kami teriak-teriak di berita acara kedua, baru dia munculkan. Di berita acara saudara Dodi pun dihilangkan. Saya potong. Baik, ajukan pertanyaan lain. Silakan. Begini saudara saksi, yang kami mau tanyakan adalah kenapa tiba-tiba terdakwa Dodi mengirimkan WhatsApp kepada saksi, yaitu yang bersangkutan bilang per buah 300. Yang kami mau tanyakan adalah
memangnya sedang membicarakan apa sih waktu itu antara terdakwa Dodi dengan saksi? Sebetulnya lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi, karena coba rentetan peristiwanya di belakang. Adakah komunikasi? Oke, baik. Sebentar Pak, saya menjelaskan Pak. Sebentar. Belum oke Pak. Baik. Lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan. Oke, kalau saksi tadi menjawab demikian, kami ajukan pertanyaan lanjutan. Saksi masih ingat nggak setelah di WA oleh terdakwa Dodi seperti itu, saksi menjawab, nggak mas, dia bilang 400. Masih ingat nggak pernah WA seperti itu? Ingat, di bawahnya juga jangan disembunyikan Pak. Ada batalkan, ada musnahkan, itu satu rangkaian, itu juga bagian dari konspirasi. Oke, sebentar. Berarti saksi ingat, membenarkan, pernah balas WA-nya terdakwa Dodi dengan mengatakan, nggak mas, dia bilang 400. Ada rangkaian di bawahnya Pak, tolong jangan dipotong Pak. Oke, kemudian kami tanyakan lagi, memangnya lagi membicarakan apa sih saksi sama terdakwa Dodi? Begini, di situ kan di atas, saudara Dodi mengirim WA pada saya, mohon izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung. Kata yang bersangkutan per buah 300. Kata yang bersangkutan sudah konfirmasi dengan jenderal. Kan itu tanda tanya Pak. Saya jawab, enggak mas, itu menjawab pertanyaan apakah sudah konfirmasi dengan saya. Tentang di bawahnya loh Pak, itu bukan ngeropel satu kalimat. Di bawahnya dia bilang 400. Itu spontan saya merujuk kepada kalimatnya saudara Linda di chatnya dengan saya. Merujuk kesatuan apa per buah yang dimaksud? Iya, itu kan saya mau menjebak saudara Linda. Komunikasi saya dengan Linda tidak pernah saya forward kepada saudara Dodi Pak. Tidak pernah Pak. Makanya saudara Dodi ngarang cerita tanggal 19 katanya saya teriak 400. Jadi begini saksi, saya tanya. Ya. Yang dimaksud per buah di dalam pembicaraan terdakwa Dodi dengan saksi itu apa sih per buah? Saya juga tidak tahu, karena tidak ada kesepakatan istilah. Oke, kami lanjut pertanyaannya.